Oke, ini aku sekarang punya Generation Select Crispit. Nah, seperti biasa, kalau Generation Select, dia kotaknya coklat gini doang, nggak ada gambar, nggak ada apa, dan penandanya cuma tulisan doang, cuma tulisan di bawah sini, dan ini the last class. Atasnya juga kayak gini doang, nothing special, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Ini Crispit, dan dia di pack dalam robot mode, makanya yang aku keluarin sekarang bot mode-nya duluan. Jadi dia ini counterpartnya Ironworks. Jadi di sini Crispit-nya itu Decepticon. Ini aku ada Ironworks, kalau misalnya aku mau tunjukin perbandingannya. Jadi mereka ini selain aksesoris, mereka ini sama persis. Bahkan kepalanya pun juga sama persis. Jadi ini benar-benar straight repaint. Gak ada mold yang berubah di badan, gak ada mold yang berubah sama sekali. Bisa dilihat dari samping, ini kecuali ada aksesoris ya, aksesoris tambahan, senjata pun juga sama. Dari belakang juga, ini juga sekali lagi aksesoris yang berubah, yang lainnya nggak ada yang berubah. Ini Ironworks dan Crispit. Jadi Crispit ini sebetulnya dia homage dari G1 Micromaster, dan aku dulu kebetulan banget ini aku dulu pernah punya Crispit yang G1 yang berubah jadi pom bensin. Tapi kalau yang Micromaster yang dulu kan dia cuma berusaha berubah jadi base terus ada robot kecilnya. Sementara kalau yang di Earthrise ini kan dia jadi base, dia bisa berubah jadi robot, terus bisa dipretelin terserah mau jadi apaan. Karena ya ini kan Transformer yang platforming, jadi dilepas-lepas. Oke, dengerin dulu. Nah, artikulasi pun juga sama persis sama Ironworks, jadi dia mau bisa ke atas ini, bisa ke samping gini, siku, bahkan double joint, jadi bisa jauh, kecuali yang sebelah sini, ini cuma 90 derajat doang, pinggang, tapi dia terhalang sama papannya di sini, kaki bisa sampai ke samping, ini bisa puter, terus ini bisa ditekuk, 90 derajat, terus ada swivelnya. Nah, kalau kamu lihat juga salah satu feature, terus ini ada hard point untuk efek-efek. Jadi benar-benar nggak ada yang beda, tapi yang paling menarik itu adalah ininya, apa alt mode-nya. Jadi nggak usah pakai. Dan mungkin ngomong sebelum alt mode, ini aku kebetulan dapat yang ininya. Tadi sih kesannya agak leceh ya, tapi ternyata enggak. Aku yang dari apa namanya, dari Crispit ini yang aku paling senang adalah warna color scheme-nya sih, biru kuning merah itu enggak Decepticon sama sekali. Bahkan ini malah lebih mirip sama warnanya si itu apa namanya, punch counter punch. Dan aku demen warnanya ini, warnanya biru, terus ini silver, ada merahnya sedikit, jadi nggak terlalu monoton biru kuning, ada merahnya sedikit. Dan dia lebih uniform ya daripada Ironworks. Kalau Ironworks ini dia kesan catnya kan kesan kotor-kotor gitu, kayak bengkel ya, karena dia kan berubahnya jadi bengkel. Sama warnanya dia kayak nggak simetris, merah terus sama hitam. Kalau yang ini kan benar-benar simetris warnanya di tengah. Terus memang bedanya di tangan ini, di kaki ini dia nggak dicat sama mereka. Nah, udah sampai situ aja, kita transform. Nah, pertama yang mesti dilakukan adalah ini dilepasin semua aksesorisnya. Nih. Tangan dilepas. Terus ini tangan diputar 90 derajat. Terus tangan yang ininya, join ininya dilurusin. Terus ini ditekuk. Gini.
Nah, ini kan ada slotnya nih, ada bolongannya, terus ini harus sampai masuk, kalau bisa sampai bunyi cetek. Nah, sampai jadi kayak gini, terus ini dilepas, kepalanya dimasukin, kalau mau rapi, ini diputar ke belakang. Jadi, masuk gini, jadi rapi, jadi dari belakang nggak kelihatan ada kepala, terus ini dilepas, ini kakinya dilepas juga, di pangkal paha, terus ini dimasukin, sampai masuk gini. Ini juga. Nah, terus ini yang penting, ini part yang akan nyambungin semuanya. Jadi ini dipasang ini ada bolongannya kan, ini dipasang ini juga dipasang. Terus ini, nah ini dipasang ke part jalannya, konektor jalan. Agak keras. Nah, ke sini, terus baru ini dipasang. Kayak gini. Nah, ini supaya stabil, biasanya ini itu kita pasang di sini. Di sini. Nah, jadi dia jadi penyangga. Nih, jadi lebih enak berdirinya. Terus ini ditaruh di sini. Nah, terus jalanan taruh di sini. Nah, sampai sini, ini itu sama persis sama Ironworks. Nah, habis itu baru ini kelihatan yang bedanya. Pertama, ini dipasang menyamping. Bentar. Ini dipasang di sini. Terus ini yang sebelah sini pasang di sini. Nah, kayak gini. Terus dipasang papan namanya. Nah, terus ini dia dipasang jadi ini ada slot nih. Ada slot 2 gini. Nah, terus ini ada konektor 2 gini. Nah, ini dipasang gini. Dan dia jadi pom bensin. Udah deh, jadi. Nah, ini grease speed ini bener-bener ngingetin aku sama yang lama. Apalagi ini ada Micromaster lama. Ini mobilnya grease speed tuh modelnya mirip banget sama ini, cuman warnanya abu-abu dan rodanya lebih gede. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia kesannya tuh jadi kayak satu diorama kecil gitu. Jadi para weaponizer ini kan salah satu play value-nya adalah kamu bisa bikin dia jadi apapun yang kamu mau. Karena performing anyway, kamu bisa pasang-pasangin jadi armor, jadi senjata, terserah. Tapi yang paling aku demen dari Earthrise ini dan dari para weaponizer ini adalah base mode. Jadi ini kamu bisa bikin kota-kotaan nih. Jadi ini kalau misalnya kamu ada beberapa base mode, jadi ini aku ada si Ironworks dan ada si Greasepit. Kamu bisa bisa bikin kota nih, ini ceritanya kayak oh ini habis isi bensin terus dia dibenerin. Nah, gitu aja udah bagus nih, kamu bisa sambung kayak gini. Nih, kamu bisa sambungin jalan. Terus ini mungkin diambil barang di sini gitu. Atau bahkan kalau misalnya kamu mau lebih bagus lagi, kamu punya apa itu namanya? Si sound barrier. Ini mungkin sekalian review sound barrier lah ya. Jadi si sound barrier ini ini robot yang paling kesian tugasnya karena dia transformnya itu jadi jalan. Artikulasinya udah cuman gini doang.
Bahkan kepala ini harusnya sih bisa muter, tapi karena saking mepetnya sama jalan, dia nggak bisa muter. Jadi tugasnya dia benar-benar cuman, kamu keluar duit buat beli soundbar ini cuman khusus buat jadi jalan. Ini, atau shield, tapi ya lebih baik jadi jalan. Nih, jadi jalan kayak gini. Kayak kamu lihat tadi, transformnya cuman kayak 5 detik. Kamu bisa sambungin ini, lepas malahan. Nah, mungkin aku ganti angle sedikit. Nah, nih, kamu bisa pasang si sound barrier ini kalau dia nggak ketatap sama kepalanya. Oh, ini nggak bisa karena ketatap, jadi kita pakai yang jalan sini aja. Nah, tada, nih, kamu sudah punya semacam kotak kecil, dan ini bakal jadi lebih asik lagi kalau kamu punya beberapa weaponizer yang lain. Jadi kamu bisa bikin bikin kota lah, kamu bisa bikin jalan, wah bisa main gini, terus ini ada kotanya gitu. Seru sih jadinya, apalagi kalau kamu punya Skylink, punya Omega Supreme, digabungin semua jadi satu kota gede, bikin Cybertron lah intinya. Itu bakal keren banget sih. Tapi balik lagi ke alt mode-nya si Crispit ini, aku demen ada papan namanya gini. Ini keren. Aku kurang suka sama posisi ininya, posisi pompa bensinnya, karena kalau yang asli itu pompa bensin itu ada di sini. Harusnya sih di sini. Tapi ini karena nggak ada tempatnya buat masang, mestinya di sini sih, kalau yang asli. Cuman kalau di sini kan galangin jalan jadinya. Cuman ya sudahlah. Sementara ada di sini dulu, itu yang aku kurang seneng sih. Tapi yang lainnya itu aku demen. Dan caranya mereka pakai feature platformingnya ini, bikin dia ini kayak kesannya itu hampir kayak alt mode yang berbeda gitu. Padahal walaupun ini semua sama, padahal ini cuma disusun gini dong. Itu yang bikin keren sih. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka, terus kamu mau bikin bikin apa namanya konfigurasi yang lain, itu bebas-bebas aja sih kalau sama ini. Jadi kalau misalnya kamu mau bener-bener gabungin dia jadi satu kesatuan gitu, kayak gini. Nah, ini bisa. Nih, keren. Tuh, bisa kayak gini. Nah, antara ininya nganggur. Tuh, nih, sudah jadi satu kota sendiri. Keren ini. Aku suka feature base mode nih. Makanya itu yang bikin aku seneng koleksi Titan, base mode Metroplex, Cormonox, dan sebagainya. Uh, aku pengen tahu apa ada orang lain yang suka base mode kayak aku, buat yang nonton. Jadi buat yang suka, komentar aja di sini. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, base mode mana yang terbaik, dan siapa tahu suatu saat kita bisa ngumpul-ngumpul bikin gabung-gabungin kota lah, mungkin waktu Toy Fair atau apa gitu. Ini yang aku barusan notice yang agak jelek itu karena si papan namanya ini dia pakai stiker, dan stiker itu kualitasnya jelek, dia kayak mau lontok di sini. Tapi selain itu ini mungkin pertama kali pas aku lihat pakai stiker ya. Di sini nih depannya juga pakai stiker, ini juga pakai stiker. Aku pikir di tampograf. Sayang banget. Tapi ya sudah, sampai situ dulu. Thank you sudah nonton sampai habis, dan aku mau mainin base mode ini lagi. Thank you. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis.
Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.